Oke guys, sebenarnya gue punya rencana buat ngeduetin Asep sama Aris Rio di tim Yamaha Movistar MotoGP, di mana Kobayashi bakal kita gantiin atau kita ilangin mumpung masih belum lama kita ngemulai balapan di musim ini dengan mereka berdua. Gimana menurut kalian? Apakah itu ide yang menarik atau mungkin ya biasa aja? Jadi gimana menurut kalian? Gue butuh pendapat kalian nih. Apakah itu ide yang bagus dan menarik atau mungkin biasa saja? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang tiba kita di sesi kualifikasi nih di MotoGP Portimao atau di race perdana kita untuk MotoGP karir musim kelima bersama Yamaha Movistar MotoGP, di mana dua orang pembalap Yamaha yaitu si Kobayashi sama si Fabio Quartararo berhasil tembus di 10 besar. Giliran kita bersama YZR M1, apakah bisa meraih hasil yang maksimal? Di sektor 1 kita meraih gap bar warna merah meskipun terkesan sangat tipis sekali gapnya dengan si Pecco Bagnaia. Kemudian di sektor 2 ternyata kita memiliki gap bar warna kuning ya, dimana agak sedikit lebih lama dengan si Pecco Bagnaia karena jelas sekali di sini untuk performa AI lebih kencang timbang di sesi wind test kemarin. Seperti yang gue bilang, dimana AI bakal ngebaca pergerakan kita di wind test dan bakal mengantisipasi di kualifikasi saat ini. Nah di last sector kita malah ada hal yang menarik. Gue ajak battle si Bezzecchi untuk bisa ngeliat nih seberapa kencang Yamaha di lurusan, dan ternyata kita masih bisa mengalahkan si Ducati dan memang kita cukup bisa ngejar tapi nggak bisa ngalahin Ducati untuk saat ini, dan kita hanya bisa untuk meraih hasil kualifikasi di posisi ke-7 saja. Tapi jujur gue sih udah cukup senang dengan hasil seperti ini karena kita bisa ngeliat lagi Yamaha berada di 5 besar, dimana Fabio Quartararo akan start dari row kedua atau dari grid keempat, dan si Asep bakal start dari urutan ke-7. Sementara itu juga ada Kobayashi yang masuk di sesi Q2 dan dia akan start dari posisi ke-10. Jadi langsung aja kita menuju ke sesi race untuk MotoGP Portugal di race perdana MotoGP karir musim ini. Oke guys, sebelah kita di sesi race di starting grid MotoGP Portimao di Portugal Grand Prix. Oke, misi kita hari ini mengalahkan teammate kita selama 3 balapan hingga nanti di seri ketiga atau di US Grand Prix. Hari ini Francesco Bagnaia akan start dari pole position. Seperti biasa Ducati diikuti sama si Aprilia yang berada di posisi kedua. Dan pastinya nggak cuma si Espargaro saja, bakal ada Maverick juga yang berada di posisi depan cuy. Dan sekarang kamera menyoroti si Asep yang akan mulai start dari posisi ke-7 bersama tim Yamaha Movistar MotoGP untuk musim ini atau musim kelima di MotoGP 23 karir. Nah, hari ini gue bakal menggunakan kompon hard depan dan belakang medium. Kenapa? Karena di sini juga ngebutuhin pengereman dengan extra grip yang pastinya bakal lebih bisa kita maksimalkan. Dan sekarang warming up lap kita mulai. Asep Kobayashi berada di urutan yang sama, maksudnya dalam posisi yang cukup berdekatan, dan semoga saja hari ini Yamaha bisa meraih hasil yang maksimal. Oke, langsung saja kita mulai balapan kali ini. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Portugal Grand Prix first round musim ini. Langsung saja kita mulai. Dan sekarang ada foto dari Kobayashi yang menyusul dari setengah, dan di braking zone turn 1 kita kembali berhasil melawan Franco Morbidelli. Nyaris terjatuh tadi, namun bisa kita bantu agar lebih menstabilkan posisi dari si Franco Morbidelli. Oke, tikungan ketiga kita masuk inside line, mengovertake Frankie Morbidelli hingga sekarang di turn keempat di exit corner kita berada di posisi ke-8, dan nampaknya Joan Mir langsung kita overtake kembali. Nice sekali. Gak perlu lama akan bisa mengalahkan si Joan Mir di Honda Repsol. Dan sekarang giliran Brad Binder akan kita buru di lap pertama ini cuy. Semoga saja tidak ada kendala dengan YZR M1, dan Fabio Quartararo luar biasa berada di posisi kedua. Kita overtaking Binder, dan sekarang giliran Maverick kita overtaking. Semoga saja, oh nampaknya Binder kembali melawan dari inside line, tapi kita berhasil melawan dan mendefend Brad Binder. Dan saat ini kembali Brad Binder menyerang kita dengan mengcollision berkali-kali, namun kita tidak gentar, semangat masih membara. Sekarang Binder kembali melawan dari inside line. Bahkan Maverick pun harus tunduk dari Brad Binder yang mengovertaking dengan cara yang cukup agresif, super agresif di lap pertama ini. Oke, aman, clear.
Binder V-nya sudah hilang dan sekarang giliran menyusul si Johan Zarco yang berada di posisi keempat. Cuma sekarang ada Miguel Oliveira yang menjadi tuan rumah di sini, yang tengah ngebuntutin, ngebayang-bayangi laju dari YZR M1. Apakah M1 bakal selamat dari RSGP? Let's see. Menuju turn 1 lap kedua, kita heartbreaking from Asep Surasep dan langsung ngerepetin gap dengan para rombongan yang berada di kita, itu si Espargaro. Langsung saja kita kejar dan masuk di sisi kanan kita, dan kita blok pas namun terlalu dalam sehingga kita harus terpaksa mengalah dari Alex Espargaro. Oke, Fabio Quartararo tengah berjuang keras agar selamat dari kejaran. Oh my god, Miguel Oliveira sudah mulai memberikan attack mode kepada Rio. Aduh, Rio. Sorry guys, macam si Asep Surasep nih. Oke, sekarang Espargaro akan kita kejar lagi dan Fabio Quartararo berjuang keras agar selamat dari kejaran Johan Zarco yang juga merupakan rekan senegaranya di negara Prancis. Pecco Bagnaia still leads menjadi pimpinan race luar biasa, dan di tikungan ke-10 kita early braking mengovertake Espargaro bisakah, dan masih belum bisa, tapi sekarang Miguel langsung datang mendekat kembali di belakang kita. Dia kembali menyusul, bahkan sekarang Miguel sangat-sangat rapat dengan Asep Surasep. Last sektor tikungan ke-14. Oke, agak melebar dan sepertinya kita akan semakin diberikan pressure kepada dari Miguel Rosso-nya. Dan sekarang last corner menuju trek lurus utama, lap ketiga akan segera kita masuki. Miguel Oliveira menyusul kita dari sisi kiri, berjuang keras. Langsung saja kita ambil alih, kita switchback dengan sangat cepat sekali di turn 1. Collision dan Espargaro melebar. Oh my goodness mate, nyaris saja Asep Surasep terjatuh dengan terjadinya collision kepada Espargaro. Kembali Espargaro menipis dari inside line di turn keempat dan ngebuat kita melebar sehingga sekarang kita langsung dekat jauh sama si Espargaro untuk posisi kelima. Oke, setelah ngelakuin balapan setengah hari sini, gue udah mulai nyadar dimana kita masih belum bisa untuk dikategorikan menjadi tim yang akan bisa segera menang, karena ini dominasi Ducati sama Aprilia masih cukup susah buat kita taklukin. Tapi ada bagusnya karena sekarang dengan hadirnya Movistar MotoGP musim ini itu bisa menambah pengembangan motor ya. Sekarang terbukti di mana si Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli sudah berada di posisi ke-8 besar untuk balapan di Portimao Grand Prix. Tinggal nanti di sisa balapan musim ini apakah mungkin Yamaha bisa bertahan di posisi top dan selamanya. Dan sekarang kita overtake Espargaro, kita block pas di tikungan ke-13, tapi Espargaro kembali dan dia berhasil melawan dari sisi kanan dan ngeblok pos lagi, tapi dia melebar. Kita ada peluang, langsung saja kita overtake di tikungan exit corner ke-14. Oke, last corner, hati-hati ya, kembali dia melawan dan mengkolisi kita, hati-hati. Oke, tenang saja, kita perlu mengimpun tenaga agar bisa nanti tuh menyerang Espargaro di saat momen-momen yang tepat. Sekarang Miguel Oliveira di belakang kita dan tengah berusaha bekerja keras agar bisa menyusul lagi Asep Surasep, tapi di first corner kita late break dan akan segera menyusul Alex Espargaro. Aprilia Factory langsung kita blok pas di tikungan ketiga. Naik sekali dan kita overtaking Espargaro. Namun di turn keempat dia kembali melawan kita di exit corner menjelang turn kelima. Espargaro langsung menjadi pengisi barisan keempat lagi. Oke, entry corner kelima, hati-hati. Kita buru kembali di exit corner tikungan ke-6 dan kini kita overtake dari inside line, namun Espargaro mendefend dari si kanan. Bahkan sekarang di turn ke-8 kita langsung mengovertaking lagi. Ya, akhirnya berhasil. Oke, ada momentum dan ditanjakan Yamaha berduel mengimbangi Aprilia RSGP. Asep kembali menyerang dari inside line, kita blocking langsung di entry tikungan ke-11. Namun Espargaro kembali lagi melawan tanpa rasa ampun. Dia terus menyerang dengan secara agresif.
Oke, tapi nggak masalah, ini menambah keseruan balapan di Portugal Grand Prix. Dan Espargaro mendefend lagi. Apakah dia melebar? Langsung kita ambil lagi di inside line. Nice sekali, momentum yang tepat, timing yang tepat bisa ngeblocking atau ngeblok pasti Alex Espargaro. Oke, last corner menuju lap kelima dan Fabio Quartararo berada di posisi 3. Tapi di track lurus Espargaro kembali melawan. Kita mencoba slip dream dan langsung kita overtaking di pengereman turn pertama lap kelima. Kita hard braking from Asep Surasep dan akhirnya berhasil mengovertaking Espargaro di turn 1 tadi. Oke, clear, dan sekarang kita akan mencoba menjaga jarak dengan Espargaro atau mungkin sekarang bahkan Miguel yang berada di posisi kelima atau yang berada tepat di belakang kita. Oke, exit corner. Fabio Quartararo luar biasa, sukses membawa Yamaha berada di 3 besar. Meskipun tidak meraih posisi pertama, tapi jelas ini menjadi tanda-tanda bahwa Yamaha sudah berada di pengembangan yang tepat di antara kita para pembalap Yamaha yang saya bekerja sama agar bisa mendulang performa Yamaha agar bisa kembali ke posisi yang asli atau ke habitat yang nyata bagi Yamaha, yaitu bertarung di barisan depan. Sayangnya Honda belum bisa untuk meningkatkan performanya dan ya, Marquez juga, oh my goodness man, Miguel Oliveira datang mengovertaking. Cukup memberikan kejutan Miguel kepada Asep Surasep dan hati-hati. Oke, Miguel kembali melawan di inside line. Kita blocking langsung the last sector, tikungan ke-14. Oke, nice sekali, aman, hati-hati. Oh my goodness, kembali Miguel melawan. Langsung kita overtake lagi di last corner dan menuju track lurus utama. Right high device kita kasih aktif dan menuju lap ke-6. Track lurus utama, Miguel Oliveira mencoba menyusul, namun sekarang dia berhasil mengovertake. Namun sekarang juga kita berhasil defend di pengereman turn 1 cuy. Luar biasa, sungguh mengerikan performa Aprilia yang mendadak kencang di lap terakhir. Dan saat ini tugas bagi Rizrio adalah bertahan di posisi keempat sembari menahan laju dari AI atau pembalap lain di belakang agar bisa membuat Fabio Quartararo aman di podium 3. Oke, kita nggak masalah nggak meraih podium, yang penting adalah perwakilan dari Yamaha yang berada di zona podium. Itu si Fabio Quartararo yang menjadi harapan kita satu-satunya di balapan kali ini, karena Johan Zarco, Pecco Bagnaia sudah sangatlah jauh sekali, sangat mustahil untuk bisa dikejar di sisa balapan kali ini. Gak masalah, yang penting udah ada peningkatan bagi Yamaha YZR M1 untuk awal balapan di musim kelima ini cuy. Sementara itu Miguel, Espargaro, Maverick berjuang keras untuk bisa mendobrak defense dari Yamaha di 2 sektor terakhir ini. Dan semoga saja kita tidak sampai kalah dari Aprilia RSGP. Oke, Miguel semakin rabat. Last sektor, last battle dengan Aprilia RSGP. Miguel kembali melawan, namun Asep bisa menghadang. Dan kemudian menuju last corner. Sedikit lagi race di Portugal akan segera usai. Asep Surasep, Fabio Quartararo berhasil membawa Yamaha kembali di barisan depan dan sekarang menuju finish line. Akhirnya kita berhasil menjaga dan meraih posisi keempat dan pertama bersama Yamaha Movistar untuk musim kelima. Oke, dan selamat buat Fabio Quartararo yang berhasil meraih podium untuk kalinya di musim ini. Dan pastinya selamat buat Pecco dan juga si Johan Zarco yang berada di zona podium, yaitu si Pecco di posisi pertama dan Zarco di posisi kedua. Sementara itu hari ini Aprilia bisa kita defend. Ketiga pembalap Aprilia kita defend dan kita maksimalkan defend kita sehingga sekarang Aprilia ngestak di barisan ke-5, 6 dan ke-7 saja. Dan KTM berada di grid ke-8, Joan Mir di posisi ke-9. Nah, untuk Kobayashi dia berada di posisi ke-11 dan ini merupakan hasil yang bagus, lumayan bagus untuk race pertamanya dia di kelas MotoGP. Dan Franco Morbidelli finish di posisi ke-16 cuy. Ini jauh sekali, tapi ya mungkin tadi si Franco Morbidelli sempat kan dia berada di posisi ke-10 besar, cuman mungkin dia mengalami struggle sehingga terpaksa untuk finish di posisi ke-16 saja.
Untuk klasemen tentunya masih sama aja dengan hasil balapan karena belum ada akumulasi dari lebih dari satu balapan. Jadi ya besok di next round gue yakin pasti bakal lebih seru lagi. Untuk perjuangan kita membawa bendera Yamaha YZR M1 di grid MotoGP dan klasemen tim, kita sementara bisa mengungguli Yamaha Factory dengan berada di posisi keempat. Sementara Ducati seperti biasa pasti bakal lebih unggul diberikan tim lainnya karena emang Ducati lebih mendominasi di setiap balapan cuy. Dan klasemen memberikan tentu saja Ducati akan menjadi yang paling tinggi dan Yamaha bagusnya berada di posisi kedua. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP KR untuk episode-nya di round kedua yaitu di Argentina GP. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.